seharusnya me- menyikapi ya angka 40 sebagai usia yang harus istimewa sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga masuk akal jika ada orang mengatakan bahwa kematangan manusia di usia 40 ya. Ya, ya, apakah istilah yang lain ya. Ya, kalau kamu di usia 40 itu memang masih susah secara ekonomi ya, walaupun ini bisa bisa diterima atau enggak ya, berarti kamu kesananya itu juga susah ya. Itu kalau secara keduniaan ya. Ya. Kalau 40 itu kamu masih kurang taat ya, bisa-bisa kamu kesananya emang nggak taat terus ya. Ya ala kulli hal, apa yang teori-teori yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya ya tetap kembali kepada eh, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, di usia berapapun selama kehidupan itu masih ada, kalau kamu kembali kepada Allah maka tetap Allah akan muliakan kamu ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir ya. Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawa itu belum di kerongkongan ya. Mungkin aja hadis ini dibuat bantahan. "Oh, siapa bilang ya ya. Ya, siapa bilang kalau usia 40 kalau menjelek jelek terus, kalau memang soleh soleh terus gitu ya. Ya. Hadis ini mengatakan begitu. Ya. Maka kalau kita mau mengambil katakan husnudzon ya, mau menghargai teori itu, ya, iya betul, memang peluang memperbaiki tetap masih ada ya. Tapi kamu harus ingat ya bahwa fase manusia itu dari kuat menjadi lemah itu kan 40 ya. Maka seharusnya kalau sudah 40 disitulah kamu memulai atau lebih serius. Lebih serius dalam arti kalau ingin meningkatkan kualitas hidup mulailah dari 40 ya. Kalau ingin meluruskan kehidupan jangan nunda lagi kalau udah 40 ya. Ya, karena ini 40 adalah ya tadi apakah mau dipahami sebagai angka sinyal ya bahwa kamu ya sudah start menuju ajal ya. Ya, ibarat orang naik gunung 40 start kamu mengalami fase turun gunung. Ya. Ya, maka jangan sampai kamu masih bisa nanti 50 kalau memang saya jelek ntar perbaiki 50. Yang menjamin kamu sampai usia 50 siapa? Ya. Bahkan jangankan 50. 40 lebih 5 bulan misalnya. Siapa yang menjamin kamu? Ya. Karena angka itu sudah bagi Allah adalah angka sinyal untuk manusia. Ya, sebagaimana umumnya manusia memang ya dipanggil oleh Allah ya 40 ke atas, 45, 50, 55, 60 dan seterusnya. Ya, itu umumnya ya. Baik, adapun sinyal Al-Quran ataupun petunjuk-petunjuk Al-Quran, ya, kalau kamu sudah 40, ya, maka jadilah kamu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya. Ya. Begitu pentingnya di usia 40 itu kamu sudah harus dalam kehidupan bersyukur atas semua nikmat Allah sampai Allah meminta manusia itu minta tolong kepada Allah agar dirinya menjadi orang bersyukur ya.
Yang berarti jangan sampai usia 40 belum bersyukur juga. Ya. Eksplisitnya seperti itu ya. Ya, tuntutan-tuntutannya sampai dijadikan doa ya. Apalagi auzi'ni itu artinya apa? Ilhamkan ya. Ilhamkan itu maksudnya apa? Aktifkan ya. Aktifkan seluruh badan ini untuk bersyukur ya. Ya. Dan syukur itu utamanya adalah syukur amali ya. Syukur dalam bentuk perbuatan. Bahwa kamu bersyukur dengan nikmat lidahmu ya. Ya kamu gunakan lidah itu terbanyaknya untuk baca Quran ya. Bahwa kamu bersyukur atas matamu ya ketika matamu itu kamu gunakan untuk katakan melihat tempat sujud berarti kamu harus banyak sholat ya. Ya, ya, semuanya kaki ya auzi'ni itu sebuah keinginan seluruh anggota badan ini kalau eh, kita minta tolong kepada Allah ya menjadi semua anggota badan yang bisa diajak bersyukur kepada Allah ya. Ya. Kalau kita baca surat Ali Imran ada ayat wa sayajzillahu syakirin wa sanajzis syakirin ya. Maka konteks ayat itu semua adalah ayat-ayat amal ya. Bukti kamu bersyukur ketika anggota badanmu atau lebih lebih global lagi bahwa hidupmu itu hidup dalam rangka bersyukur. Bersyukur itu artinya menampakkan ya, menampakkan khususnya kepada Allah nih saya dengan eh, kesempatan hidup saya ini saya jadi sholat, saya jadi baca Quran, saya jadi berinfak, saya jadi banyak lain. Itulah hakikat bersyukur. Ya. An'amta alayya wa ala walidayya. Ya. Bersyukur terhadap dirinya dan bersyukur terhadap kedua orang tuanya. Ya. Ya, bersyukur kepada kedua orang tuanya ya berarti kembali ke ayat di atas ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Ya, bisa dibayangkan kalau ada orang usianya 40 ya. Ya paling tidak orang tuanya usianya ya mungkin 45, mungkin 50. Ya nggak mungkin lah usianya dengan orang tuanya sama gitu ya. Ya pasti orang tuanya ya atau mungkin orang tuanya bisa lebih sepuh lagi. Wa'ala walidayya. Ya. Sementara manusia itu umumnya di usia 40 berarti lagi banyak-banyaknya ya, keterkaitan, tugas, mas'uliyah, tuntutan ini, tuntutan itu ya. Tapi Allah ingatkan itu tidak boleh mengganggu agendamu untuk perhatian kepada kedua orang tua. Ya. Maka seharusnya manusia berpikirnya ketika saya tetap perhatian kepada orang tua, itulah yang akan membuat Allah menolong saya melaksanakan ya, tuntutan-tuntutan di usia 40 itu. Ya. Jangan dibalik. Ya. Saya kan banyak tuntutan di usia 40 ya. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ini ya. Ya, gimana mungkin saya memperhatikan kedua orang tua saya ya. Ya kalau kamu begitu cara berpikirnya justru di usia 40 itu kamu semakin nggak ada kesempatan buat orang tuamu ya. Tapi kalau dibalik, oh yang ditetapkan oleh Allah wa ala walidayya ya. Maka dari wa ala walidayya itulah insya Allah yang lain jadi dimudahkan oleh Allah ya. Ya. Kemudian wa an a'mala salihan ya. Ya di usia 40 itu kamu ya harus
eh, ibaratnya seperti robot yang terus beramal soleh. Ya. Ya, kenapa begitu? Ya karena itu hasil daripada tempaan dari mukallaf, dari mulai kamu balik sampai ya katakan itu eh, 20 atau 25 tahun gitu ya. Sehingga 40 itu sudah ya sudah tidak apalagi tidak ada mujahadah lagi ya. Istilahnya amal soleh itu sudah harus yatalaham ya. Yatalaham itu apa? Menyatu dengan dirinya, mendarah daging ya. Aslinya begitu ya. Adapun belum mendarah daging, terutama yang wajib ya, salat 5 waktu. Kok 40 kamu belum mendarah daging, berarti kamu harus lebih serius itu. Ya, namanya mendarah daging itu nyaris manusia itu nggak ada futur gitu ya. Ya, ya alhamdulillah kalau nggak ada futur untuk sholat 5 waktu ya. Bagaimana nggak ada futur juga untuk yang sunnah-sunnahnya ya, penyempurna-penyempurnanya dan seterusnya. Ya. Tapi yang tardahu ya, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan disebut tardahu? Ya, ketika amalmu itu betul-betul sesuai dengan SOP. Ya. Ya. Salah satu yang tidak SOP adalah ya, betul kamu Masya Allah ya, eh katakan sholat 5 waktunya udah bagus berjamaah di masjid ini terus seterusnya. Ya. Amal soleh itu ya, ya. Tapi kamu masih gagal dalam urusan kepada kedua orang tuamu. Ya. Yang seharusnya amal soleh itu berdampak kepada kesadaran berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kamu pelaku amal soleh tapi belum mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami juga begitu. Masya Allah puasanya luar biasa, ininya luar biasa ya. Ya sering ibu-ibu sering bertanya ini ya. Ya. Tapi kalau kepada istri Ustadz dia itu nggak bagus akhlaknya. Ya. Ya itu contoh ya pelaku amal soleh belum tardohu. Ya. Berarti dia masih membedakan ya. Ya, bahwa amal soleh itu kalau urusannya dengan Allah, kalau urusan dengan manusia, eh, terutama yang terdekat, apakah orang tua atau istri nggak baik, ya berarti belum sampai kepada tardohu. Ya. Soleh itu harus kepada Allah, ya, dan soleh kepada manusia, khususnya manusia-manusia yang direkomendasikan oleh Allah, ya, orang tua, keluarga, anak-anak, kerabat ini yang betul-betul direkomendasikan. Jangan sampai gagal amal soleh terkait dengan hablum minan nas dari orang-orang terdekat supaya kamu menjadi ya apa solihan tardahu, bukan sekedar soleh tapi tidak tardahu ya. Dan semua amal yang sudah dilakukan tapi ya belum sempurna, belum sesuai dengan SOP, berarti belum tardahu ya. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati ya. Ya, kamu tetap perhatian ya. Artinya kamu sudah menikmati ya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya. Seharusnya doa ini nggak ada urusan dengan sudah rumah tangga atau belum, sudah punya suami atau istri atau belum. Pokoknya kamu sejak kamu kenal Al-Quran ini sudah harus menjadi ya doa yang permanen dalam diri. Ya. Harapannya ketika kamu masuk 40 kamu sudah menikmati ini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Ya. Kalau diterjemahkan, solehkanlah diriku di dalam keturunanku.
Maksudnya gimana? Maksudnya ya ketika aku di usia 40 ya dan kemudian aku punya cucu ya, maka aku sudah menikmati. Aku tidak hanya menikmati kesolehan anak-anakku, tapi juga aku menikmati kesolehan cucuku. Ya, ini sudah diagendakan oleh Allah begitu. Ya, ya, jangan sampai anak nggak soleh, cucu nggak soleh juga. Ya, nah kalau belum baik itu karena ujian atau karena kekurangan, ayo segera ya segera mengevaluasi apa kurang doanya, apa kurang amal solehnya. Ya, apalagi di sini disatukan wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati ya. Bahwa kesolehan manusia itu punya dampak umumnya ya, punya dampak ke keturunannya ya. Umumnya walaupun kita kadang orang bertanya itu Nabi Nuh ya, itu kasuistik ya. Umumnya Nabi Ibrahim ya. Walaupun Nabi Ibrahim itu sendiri kasustik lagi, Nabi Ibrahim sendiri dilahirkan dari keluarga kafir, ya. Tapi juga bisa mendapat hidayah ya. Berarti kamu ya hanya membuat kamu terus berusaha apapun kondisinya, ya. Ya, inilah dimaksud wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau hidupku ternyata katakan eh, semasa dengan cucuku ya maka aku kepingin akunya soleh cucuku juga soleh ya. Ya. Kemudian ini tuh betul ilaik ya harus lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ini minal muslimin istiqomah untuk tetap menjadi muslim ya. Maka dengan agenda-agenda ini jadilah dia orang-orang yang ya sukses di sisi Allah ya. Sukses dengan kondisi terbaik. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ya. Apalagi dihapus dosa-dosanya wa natajawazu an sayyiatihim ya. Ya, walaupun para ulama seperti Ibnu Abbas kadang-kadang mengkhususkan ayat ini salah satu fadilah berbakti kepada orang tua itu adalah menghapus dosa ya. Ya. Wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Insyaallah kamu termasuk calon-calon penduduk surga ya. Kalau 40 agenda hidupnya seperti ini ya. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Semua janji Allah ini dijamin pasti benar ya. Di mana manusia akan merealisasikan atau membuktikan semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian jamaah rahimakumullah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Bunda atas kajian pada hari ini tentang ijaz adati ya, utamanya tentang angka 40, sama lagi tentang 40 usia manusia gitu, usia kita gitu. Perlu saya sampaikan kepada para jamaah terkait dengan rencana tema sebelumnya ya, karena udah terlanjur saya sebar sudah tentang ijaz kalimatut tolak ya. Insya Allah nanti akan menjadi materi berikutnya ya, kalimat. Ya insyaallah begitu ya. Apakah boleh ada pertanyaan Bunda? Oh iya silahkan. Ini ada yang bertanya dari Bu Yanita, apa hikmah yang bisa diambil dari usia 90 tahun bagi dirinya sendiri? Karena kalau bagi anak-anaknya jelas itu kewajiban berbirrul walidain. Tapi usia 90 tahun yang bersangkutan sudah pikun. Apakah ini bisa disimpulkan sebagai penghapus dosa bagi yang bersangkutan? 90 tahun, Bro. Iya makanya pentingnya ilmu ya. Ya, pentingnya ilmu itu nggak boleh pernah berhenti, tambah-tambah terus ya.
Ya, yang paling penting adalah eh, kehidupan itu kan ibaratnya apa ya? Ya semua muanya mau disebut ibaratnya emas, ibaratnya peluang surga, peluang selamat dari api neraka dan seterusnya. Ya, ya. Sampai Rasulullah mengatakan nggak boleh bagi manusia itu ya, mendambakan segera mati gitu ya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan siapa tahu saat kamu dikasih kesempatan hidup 1 menit 2 menit itu kamu terucap subhanallahi wa bihamdih ya. Itulah yang membuat hidupmu lebih berbobot di sisi Allah ya. Ya, subhanallah bihamdih itu kira-kira berapa detik sih ya? Ya sebetulnya 100 kali subhanallah bihamdi kurang lebih 5 menit misalnya. Ya, 5 menit saja kamu isi subhanallah bihamdi, maka hidupmu itu ya menjadi sangat berbobot di sisi Allah. Ya, gimana kamu dikasih kesempatan ya berarti lebih lebih panjang daripada saat masuk 40 ya. Ya, usia 40 itu sudah angka sinyal. Tapi sampai 90 berarti lebih panjang ya. Lebih panjang dari startnya. Startnya 0 sampai 40. Ya, tapi memanjangnya sampai 50. Ya, ya itu kalau betul-betul dimanfaatkan eh, sebagai peluang untuk apa eh, dipahami sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ayo tambah lagi istighfarnya, tambah lagi taubatnya, tambah lagi sodakohnya. Berarti kan semakin besar ya. Ya masalahnya untuk kesadaran seperti ini butuh pengetahuan ya. Ya oleh karena itu ya, ya untuk supaya supaya apa ya supaya prinsip ini terrealisasi dengan baik ya harus menyatu antara menambah pengetahuan dan komitmen perawatan ya ya baik perawatan ya pengetahuan itu perawatan fungsi otak ya ya otak itu kalau dirawat dengan baik ya terus baca Quran terus ngaji terus diajak berpikir ya dan seterusnya insya Allah 90 tahun dia masih baik-baik aja ya. Kemudian ya katakan olahraga itu perawatan fisik ya. Manusia itu cenderung justru di usia 40 ya, di usia 40 dia cenderung katakan ya tidak banyak bergerak ya. Maka justru pengetahuan ya katakan ilmu olahraga di usia itu kamu jangan berhenti bergerak ya. Bahkan kamu lebih lebih banyak butuh bergerak ya supaya kaki-kaki, otot-otot semua berfungsi dengan baik ya, sehingga ketika Allah berikan kesempatan yang panjang seperti itu, maka kamu menjadi manusia yang disebut dengan ya khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu ya. Sebaik-baik manusia itu ya yang ya Ya, ya, Pak. ya, yang panjang usianya ya dan banyak amalnya ya banyak dan bagus amalnya ya Allah alam ya Bunda satu lagi Bunda ya, boleh ya? Halo Bunda, boleh satu ya lagi? silakan Ini ada pertanyaan tapi mirip dengan yang ingin saya tanyakan Bunda. Mungkin banyak juga ya yang sama. Seandainya kita eh, belum belum sempat berbakti atau kurang berbakti semasa orang tua kita masih ada gitu ya. Kemudian orang tua wafat dan mungkin karena berbagai hal seperti saya itu merantau gitu ya. Ketika di masa-masa akhir menantau artinya kurang berbakti di akhir-akhir hayat. Apakah ada cara untuk menebus eh, bakti itu Bunda ketika orang tua kita wafat gitu? secara umum ya bahwa ya
seseorang yang terus meningkatkan kesolehan dirinya, ya, ya, maka yang paling mendapat manfaat itu orang tuanya, ya. Maka jangan pernah berhenti, ya. Kesolehan apa lagi ini yang harus bisa saya tambah ini, ya. Jangan pernah berpikir, wah saya bakat, saya nggak bakat. Enggak, untuk kesolehan itu lakukan, ya. Ya, sebutlah misalnya, ya, eh, menghafal Al-Quran 30 juz, ya. Maka jangan pernah, wah saya ini bakat, nggak bakat kalau untuk begini, wah saya ini nggak passion untuk seperti ini dan seterusnya. Lakukan aja deh, ya. Urusan nyampe 30 juz enggak itu biar kepada Allah. Yang penting kamu, ya, ada agenda untuk menghafal misalnya, ya. Karena itu yang paling menikmati utamanya adalah orang tua kita, ya. Semua bentuk kesolehan kita itu, kesolehan seorang anak yang paling menikmati adalah orang tua, ya. Itulah utama menjaga kesolehan, ya. Ya, istilahnya andai kata dia dihidupkan lagi oleh Allah, ya, terus melihat anaknya, oh masya Allah anak saya begini, 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 ya udah pasti kan senang dia, ya. Bagaimana kalau dibalik, andai kata dihidupkan lagi oleh Allah, dia tahu, oh, anak saya sekarang jadi pelaku maksiat, jadi koruptor, jadi ini, jadi jelek-jelek semua, pasti dia juga sedih, ya. Nah, jadi sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah, ya, perlakukan mayat itu seperti dia masih hidup, ya. Siapa yang memecahkan tulangnya mayat, ya, walaupun itu udah tulang berulang udah lama, maka Rasulullah mengatakan seperti memecahkan, ya, saat dia hidupnya, ya. Itu menunjukkan betapapun manusia itu sudah jadi mayat, syariat minta muliakan seperti masa hidupnya, ya. Ya begitulah, ya, dalam kesolehan-kesolehan yang ada, ya. Maka, ya, seperti di ayat tadi, wa ala walidayya an'amta alayya wa ala walidayya, ya. Jadikan itu sebuah motivasi. Saya ini sudah usia 40 kok masih malas melakukan amal soleh ini. Kecuali, ya, yang ada halangan sakit atau halangan yang lain. Cuma karena keengganan, kemalasan, ingat, ya. Ya, bagaimana kalau orang tua saya tahu bahwa saya tidak meningkatkan amal soleh ini, amal soleh itu, ya. Baik, Bunda, saya kira cukup, Bunda. Ya. Ya, Kajian. termasuk mendoakan, ya, mendoakan berbuat baik kepada orang orang-orang yang dekat dengan orang tua dulu, ya. Apakah temannya, apakah adiknya, apakah kakaknya, siapa aja yang dulu, ya, katakan bestie dengan orang tua kita, kita menyambung itu, itulah termasuk bentuk birrul walidain pada orang tua yang sudah meninggal. Baik, Bunda, kalau eh, kiranya cukup, Bunda, tanya jawabnya dicukupkan. Lalu kita bertemu lagi pekan depan dengan tema semoga yang tadi direncanakan, just kalimat tolak. Berkenan Amin, insyaallah. memimpin doa penutup, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم نجِ المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم نجِ المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم اكفهم طعاما وشرابا. اللهم اكفهم طعاما وشرابا بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم عونا ونصيرا.
أنزل عليهم الصبر وأنزل عليهم السكينة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sana jaza Gurunda. Wa iyyakunna semua insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa Semoga iyyakunna. sehat selalu. Amin insyaallah. Dan pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Jazakumullah. Demikianlah kajian sore hari ini. Burung dari akhir motivasi kita untuk terus menghafal ya, yang karena yang paling akan menikmati itu adalah orang tua kita yang ada maupun yang sudah tiada gitu. Kebetulan kita lagi mau menerima nih mengadakan program hafalan nih sesuai dengan tuntutan masing-masing gitu ya. Iya, amin insyaallah. Kan bisa store online juga bisa, sebagaimana Ya, ngaji online, store online juga bisa. iya Gurda. Besok mau mulai mau apa namanya kuliah perdana dengan Ustadz Riyad Gurda. Insyaallah, anakumullah. Doanya Gurda. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.